Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Sedikit alhamdulillah. Kenapa nih? Lagi pilek. Lagi pilek, tapi yang lain baik-baik aja kan? Iya. Oke. Sebelumnya di sini sudah kenal atau belum nih dari teman-teman? Belum. Kalau saya ada yang kenal, ada yang belum. Ada yang kenal, ada yang belum. Iya. Mungkin bisa nih perkenalan terlebih dahulu. Dari mana dulu nih? Boleh. Ini silakan. nama lengkap apa? Nama panggilan boleh, nama lengkap boleh. Kenalin, nama aku Amel dari 12 IPS 2. Oke, lalu siapa lagi? Saya. Silakan. Perkenalkan, saya Eca dari 12 bahasa 1. 12 bahasa 1. Oke, yang terakhir nih. Oke, boleh. Perkenalkan, nama aku Novela dari 12 MIPA 2. 12 MIPA 2. Oh, berarti dari semua jurusan ada ya? IPA, IPS sama bahasa. Oke. Sebelumnya pernah konseling atau belum, teman-teman? Belum. Oke. Di sini Ibu sedikit kasih penjelasan ya. Bahwasanya konseling kelompok itu merupakan layanan bantuan yang dilakukan oleh Ibu atau guru BK kepada kalian atau mungkin beberapa siswa lain seperti itu. Nah, kalian mengikuti konseling ini mau komitmen dari awal sampai akhir? Ya. Oke. Sebelumnya sudah tahu atau belum nih tema kita konseling hari ini mau apa? Sudah Bu. Sudah atau belum? Sudah. Apa nih temanya? Kepercayaan diri. Yes. Nah, tujuannya supaya kalian ini dapat mengurangi rasa takut, malu, serta overthinking dan menambah tingkat rasa percaya diri kalian tadi. Oh iya teman-teman, di konseling kelompok ini itu kan ada 2 tipe kelompok. Yang pertama kelompok tertutup sama kelompok terbuka. Nah, kalau kelompok tertutup itu pesertanya itu hanya kalian-kalian saja nih. Jadi kalau misalnya ada siswa lain yang mau ikut konseling kelompok itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang terbuka itu peserta lain atau siswa lain itu bisa masuk. Dan kalau misalnya masalahnya kalian itu tadi sudah selesai, kalian juga boleh keluar dari konseling kelompok ini tadi. Nah, kalian mau pilih yang mana ini? Terbuka atau tertutup? Silakan. Kalau aku sih yang tertutup sih Bu. Yang tertutup, kenapa nih? Karena takut ceritanya nanti kesebar. Kalau misalnya yang terbuka kan nanti pasti ada yang keluar kan Bu. Nanti takutnya yang keluar itu nanti nyebarin ke mana-mana gitu sih. Oke, karena takut ceritanya terus seperti itu tadi ya. Oke. Kalau yang lain, silakan. Kalau saya sama si Bu tertutup karena ini nggak mau kenal sama orang baru, capek. Oke, gak mau kenalan sama orang baru. Kalau yang terakhir nih, Kalau dari saya terbuka. terbuka, kenapa nih? Soalnya kan temanya kita kan tentang kepercayaan diri ya Bu. Kalau dari saya sendiri, saya mau ya saya belajar untuk percaya diri sama orang baru gitu, kenal sama orang baru. Oke, karena Mbak Ica pengen kenalan sama orang baru itu tadi ya. Iya. Oke, di sini ada 2 jawaban nih dari teman-teman. Ada 2 yang memilih tertutup, ada yang memilih terbuka juga. Kalau yang tertutup tadi alasannya karena takut ceritanya dibongkar nih. Kalau misalnya ada yang keluar dari lingkup ini ya, sama nggak mau kenalan sama orang baru. Kalau yang memilih terbuka itu karena justru pengen kenalan sama orang baru nih. Nah, Ibu kembalikan ke kalian kesepakatan bersama mau tetap tertutup atau terbuka, gimana? Kalau saya sih tetap tertutup ya Bu. Tertutup. Ya. Oke, yang lain? Ya saya tertutup Bu. Tetap tertutup juga. Oke, dari Mbak Eca sendiri nih bagaimana? Kalau dari alasannya Mbak Nobel tadi kan supaya ceritanya tidak terbongkar. Kalau misalnya dari alasannya Mbak Ameng karena tidak mau berkenalan dengan orang baru nih. Ibaratnya ya udah ini aja seperti itu. Gimana nih dari Mbak Eca? Ya kalau gitu nggak apa-apa sih Bu, saya ngikut aja sama teman-teman. Oke, ngikut ya berarti tertutup gak apa-apa ya. Iya. Oke, berarti konseling hari ini kita lakukan secara tertutup. Untuk pertemuannya nih mau berapa kali nih dalam seminggu? Silakan.
Mungkin bisa 1 kali seminggu sih Bu. 1 kali seminggu. Oke, di hari apa kira-kira? Kalau di hari Jumat gimana? Di hari Jumat. Oke, kalau yang lain Saya setuju sih Mbak. setuju 1 kali seminggu di hari Jumat. Mbak Amel Saya ngikut teman-teman sih Bu. ikut. Oke, berarti pertemuannya setiap 1 minggu sekali di hari Jumat. Kalau untuk tempatnya nih mau di mana? Mungkin bisa sama di sini. Oke, sama di kolom ini aja ya. Yang lain juga? Ya. Oke. Untuk waktunya boleh ya kan? Kalau boleh tahu biasanya konseling kelompok itu waktunya biasanya berapa menit ya Bu? Oke. Kalau konseling kelompok itu durasinya sekitar 30 sampai 45 menit sih, seperti itu. Kalau dari saya mungkin ya tergantung dari hari itu aja sih Bu. Maksudnya kita pembahasannya selesainya sampai jam berapa. Kalaupun bisa cepet ya berarti kan 30 menit. Kalaupun pembahasannya lagi banyak yang dibahas ya 40 menit saya juga gak apa-apa sih Bu. Oke, tergantung menyesuaikan berarti ya. Oke, kalau dari teman-teman Kalau dari saya 30 menit sih Bu. 30 menit. Oke, kalau dari Manovela 30 menit cukup. 30 menit. Berarti kita usahakan konseling kelompok ini 30 menit itu tadi ya. Oke, berarti pertemuannya itu bakalan 1 minggu sekali di hari Jumat. Untuk jamnya mau misalnya jam berapa nih? Apa ya Bu? Untuk jamnya mau jam berapa nih? Hari Jumat ini ya habis Jumat atau gimana Bu? Habis Jumat Ya, ya. biar Boleh. selesai. Biasanya kalau Jumat kan kita Bentar. cuma setengah hari. Oke, jam 1 ya berarti ya. Boleh. Oke, hari Jumat jam 1. Untuk lokasinya kita di ruangan ini, dan untuk waktunya durasinya diusahakan 30 menit itu tadi ya. Oh iya, di konseling kelompok ini juga ada peraturan nih teman-teman. Nah, ini untuk peraturannya ibu kembalikan ke kalian sendiri nih. Untuk peraturannya masing-masing, kalian mau peraturannya seperti apa? Mungkin ada usulan? Silakan. Kalau dari saya mungkin peraturannya ini ya Bu, tetap menjaga kerahasiaan itu tadi, karena kan dari teman-teman kan juga tadi dia bilang takut kebongkar gitu kan. Oke, tetap menjaga kerahasiaan itu tadi. Oke, kalau misalnya yang lain? Ini sebuah waktu ada saran atau masukan dari teman-teman mungkin didengarkan, jangan sakit hati. Oke, kalau ada saran atau masukan dari teman-teman didengarkan seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Novela sendiri? Mengangkat tangan ketika mau ngomong atau mau ngasih pendapat. Mengangkat tangan ketika mau ngomong atau ngasih pendapat. Oke, jadi di sini ada 3 peraturan ya, di mana teman-teman diharapkan untuk menjaga rahasia cerita dari teman-teman yang ada dalam lingkup konseling ini. Lalu kalau misalnya ada teman-teman yang ngasih saran, itu didengarkan, jangan sakit hati seperti itu. Lalu mengangkat tangan kalau misalnya ingin berpendapat atau ingin bercerita. Oke, kalau untuk sanksinya nih, kalau misalnya dari 3 peraturan tadi ada yang melanggar, sanksinya itu enaknya apa nih teman-teman? Kalau saya dikembalikan ke ibu aja sih Bu. Dibalikin ke saya. Iya. Ada yang lain? Kalau dari saya sama sih Bu, soalnya kan maksudnya ini kan tentang apa ya, kalau dari saya sendiri kan tentang menjaga kerahasiaan, jadi kan nanti kan ibu bisa bilangin gitu loh ke anaknya kalau misal dia melakukan kesalahan itu tadi. Oke, mungkin dari ibu nanti bakalan tegur anaknya itu tadi ya. Kalau misalnya melanggar ini tadi sama ibu, mungkin ajak bicara empat mata seperti itu ya. Oke, dari temen-temen nih kok kelihatannya lesu banget ya, apa ya, karena udah siang ini tadi. Ngantuk. Iya. Belum makan siang. Belum makan siang nih. Supaya semangat lagi nih, gimana kalau misalnya kita ngelakuin ice breaking? Boleh. Boleh berdiri dulu nih teman-teman. Berdiri. Ya Allah.
ice breakingnya namanya Simon Say. Jadi kalau ibu bilang Simon Say pegang hidung, berarti kalian juga harus pegang hidung. Kalau ibu bilang Simon Say pegang kepala, berarti kalian juga harus pegang kepala. Tapi kalau ibu cuma bilang pegang bahu, nah kalian tidak boleh mengikuti itu. Kalau yang melanggar nanti hukumannya Pulang. oh, bukan pulang dong. Kirain. Ingat nama teman-temannya ini tadi sama dari kelas mana aja. Oke. Pak. Coba dimulai. Percobaan dulu sih Bu. Percobaan dulu. Oke. Simon Say pegang telinga. Simon Say pegang dagu. Simon Say pegang hidung. Pegang kepala. Oke, percobaan bagus ya. Oke, berarti boleh dimulai nih ya. Ya. Simon Say pegang kepala. Simon Say pegang bahu. Simon Say pegang hidung. Pegang mulut. Simon Say pegang mata. Simon Say pegang alis. Simon Say pegang dagu. Pegang hidung. Nah, tidak fokus dia, Mbak Eca nih ya. Oke, ini cuma Mbak Eca aja atau mau lagi nih? Lagi aja sudah Bu. Lagi tuh sudah. Bisa. Mungkin yaudah sudah duduk dulu ya. Ini dari Mbak Eca nih. Oke, tadi kan udah nyebutin perkenalan sama kelasnya. Mungkin boleh disebutin nih dari mana aja dari teman-temannya. Kalau nggak salah Ibu, dari Mbak Amel tadi bilangnya itu 12 IPS 2. 12 plus 2 benar atau tidak? Oke, benar. Kalau Mbak Novela itu 12 MIPA 2. 12 minus 2 benar atau tidak, Novela? Oke, benar. Oke, berarti kita bisa fokus nih ya. Oke. Oke, sesuai dengan tujuan kita awal tadi, yaitu konseling kelompok. Nah, kali ini kalian dapat menceritakan permasalahan kalian secara singkat nih. Mungkin hanya intinya saja, satu persatu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kalian bisa memilih mau permasalahan teman kalian yang mana dulu, atau mungkin permasalahan kalian sendiri nih yang mau diselesaikan dalam sesi konseling hari ini. Apakah dapat dipahami? Ya. Oke, mau mulai bercerita dari mana nih? Silakan. Saya ini sih Bu, kurang percaya diri ketika berpakaian banyak orang. Kurang percaya diri. Iya Bu, ya Bu. Oke ya. Maksudnya itu iya Bu. Kayak penampilanku dilihat banyak orang kayak kurang. Oh, oke. Kurang percaya diri dalam berpenampilan Hmm. seperti itu. Oke. Dari Mbak Eca kan Mbak Nabila dulu nih. Kalau saya sih ya sih sama juga kayak Amel sih Bu. Kurang Kurang percaya diri kurang dalam pede berpenampilan. saat berpenampilan, jadi kayak ngerasa kalau pakai baju itu kayak nggak cocok aja gitu sih. Oke. Berarti dalam outfit ya seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mbak Eca? Kalau dari saya itu kurang pede kalau misalnya tampil di depan banyak orang gitu. Misalnya kalau ada acara gitu, misalnya kayak lomba gitu. Nah, saya takut buat ikut lomba. Oke, kurang percaya diri kalau tampil di depan banyak orang gitu Iya. tadi. Oke, dari teman-teman ini kan sudah cerita nih dari Mbak Nobel yang kurang percaya diri akan berpenampilan, sama seperti masalahnya kayak Mbak Amel yaitu kurang percaya diri dalam berpenampilan, sama masalahnya Mbak Eja yang kurang percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Nah, menurut kalian nih permasalahan mana yang paling urgent dan akan kita bahas pada sesi konseling hari ini? Siapa dulu? Silakan. Kalau dari saya masalahnya Pak Amel ya Bu, soalnya kan dia kayak kurang pede berpenampilan kan. Nah, mungkin nanti ketika ceritanya Mbak Amel tadi nanti mungkin
orang juga punya mental yang sama, nanti bisa sama-sama belajar gitu sih. Oke, Mbak Amel ini tadi ya. Kalau dari Mbak Novela, Saya setuju sama Ica sih Bu, karena kalau nggak pede dalam hal penampilan juga kayak nggak enak gitu loh Bu. oke, berarti Mbak Amel juga ya. Kalau dari Mbak Amel sendiri gimana nih? Ya, ya udah Bu. Oke, berarti mau ya Mas saya dibahas ya. Oke, mungkin Mbak Amel bisa bercerita lebih lanjut nih. Jadi gini Bu, kan saya kan penampilan saya kan cuman kayak gitu aja Bu. Pengen coba hal baru, contohnya kayak mungkin bajunya lebih cerah dibandingkan yang kayak biasa-biasanya. Nah waktu di jalan itu kayak orang-orang pada ngeliatin aku, mungkin batin, kok mbak ini kok bajunya terlalu cerah mungkin. Terus akhirnya aku berpikir, kenapa sih orang ini kok ngeliatin aku kayak gitu. Oke, berarti pengen nyoba suasana baru dengan memakai baju yang lebih cerah, tapi Mbak Amel itu tadi tuh merasa kalau misalnya orang-orang ini melihati penampilannya Mbak Amel, terus Mbak Amel pikir apa ada yang aneh seperti itu ya dari penampilannya Mbak Amel. Oke, kalau dari Mbak Novela sendiri kan tadi punya masalah yang sama. Apakah Mbak Novela juga berpikiran seperti itu? Iya sih Bu, lebih tepatnya kalau misalnya keluar nih, terus saya pakai baju misalnya cardigan gitu. Menurut saya udah bagus, tapi pas waktu orang-orang lihat itu kayak kok aneh, orang-orang lihatnya takutnya itu kayak nggak cocok atau gimana badan saya, atau ngetat atau kelihatan apa atau gitu sih. Berarti sama juga seperti Mbak Amel ya kayak gitu. Kalau dari Mbak Eza sendiri nih pernah tidak mengalami permasalahan yang seperti dialami oleh Mbak Amel? Iya pernah sih Bu, tapi kayak nggak sering aja. Pernah tapi nggak sering kayak gitu ya. Oke, dari permasalahannya Mbak Amel tadi nih, keinginan yang benar-benar ini Mbak Amel raih atau mungkin Mbak Amel butuhkan itu apa sih? Saya ingin jadi lebih percaya diri Bu dari sebelumnya. Ingin lebih percaya diri dari sebelumnya, terutama dalam memakai outfit ya seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Novela yang punya masalah yang sama nih, apakah kalau misalnya keinginan Mbak Novela juga sama seperti Mbak Amel atau Ya kurang lebih sama sih. kurang lebih sama kayak itu? Oke, Mbak Amel nih, waktu Mbak Amel merasa tidak percaya diri itu apa sih yang Mbak Amel rasakan? Mungkin rasa takut atau gimana kayak gitu? Takut. Takut. Oke, kalau misalnya waktu merasa takut ini tadi itu Mbak Amel itu melakukan apa? Berdiam diri. Berdiam diri, kayak nge-freeze di tempat seperti itu ya. Oke. Jadi dari masalahnya Pak Amel ini tadi, Mbak Amel itu tidak percaya diri dalam berpenampilan nih, terutama dalam memakai pakaian yang cerah karena sering mungkin dilihat dipandang sama orang-orang dan membuat Mbak Amel ini berpikir apakah pakaian yang cerah ini tadi itu membuat kulit saya kusam atau gimana seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mbak Novela sendiri nih, apakah Mbak Novela juga merasakan perasaan yang sama? Apa? Kayak seperti Mbak Amel tadi, rasa takut. Oh enggak, kalau sama takut enggak sih. Kalau rasa takut enggak, tapi memang berpikiran seperti itu ya. Oke. Lalu usaha apa nih yang sudah Mbak Amel lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri itu tadi? Nggak ada. Nggak ada sama sekali berarti ya. Oke, dari teman-teman nih, ibu mau tanya. Kan tadi Mbak Amel bercerita kalau misalnya Mbak Amel tidak percaya diri kepada dirinya sendiri, terutama kalau misalnya dalam beroutfit yang cerah, karena Mbak Amel ini berpikiran kalau misalnya orang-orang ini memandang Mbak Amel itu kayak, oh apakah aku terlihat kusam yang memakai pakaian yang cerah seperti itu ya. Tapi usaha yang dilakukan Mbak Amel di saat Mbak Amel merasa takut ini tadi tuh
tidak ada usaha untuk melawan rasa tidak percaya diri tadi. Menurut teman-teman, apakah bentuk usaha tadi itu sudah efektif? Kalau menurut saya sih belum efektif ya Bu, karena kan Mbak Amel belum melakukan apa-apa. Belum efektif atau belum melakukan apa-apa. Oke, ini kan tadi Mbak Novela juga punya masalah yang sama nih ya. Oke, kalau menurut Mbak Novela, apakah usaha yang sudah dilakukan Mbak Amel ini tadi efektif atau tidak? Enggak sih Bu, Tidak, karena kan belum ngelakuin apa-apa. tidak efektif. Oke. Ini dari Mbak Amel sendiri nih. Oke Mbak Amel, menurut Mbak Amel tadi, apakah dengan cara berdiam diri ini tadi dapat membantu Mbak Amel mengatasi rasa tidak percaya diri Mbak Amel? Tidak. Kalau misalnya tidak membantu mengatasi sama sekali nih, kira-kira Mbak Amel tadi harus berbuat apa? Mungkin ini sih Bu, melawan rasa percaya diri saya supaya saya harus yakin ke orang-orang kalau aku ini percaya diri. Oke, melawan rasa percaya diri. Kalau misalnya jadi akhirnya kayak membuat orang-orang ini yakin kalau misalnya Mbak Amel itu percaya diri dengan cara yang seperti apa? Mungkin mencoba masih tetap menggunakan baju yang berwarna tadi dan kayak menghiraukan perhatian orang. Menghiraukan penglihatan orang lain kayak gitu ya. Apakah hanya menghiraukan orang-orang yang melihat ke Mbak Amel saja atau ada hal lain? Itu aja sih. Itu aja dulu. Oke. Nah, Ibu ingin tanya nih ke teman-teman. Tadi kan Mbak Amel ini kan sudah bilang kalau misalnya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Mbak Amel itu bakalan tetap memakai pakaian yang cerah di tempat umum, tapi kayak menghiraukan penglihatan orang lain gitu, penglihatan yang mengarah ke Mbak Amel, jadi kayak cuek sama pandangan-pandangan orang lain. Menurut teman-teman, kira-kira apakah usaha tersebut akan efektif untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan dirinya Mbak Amber terhadap outfit yang dikenakan, atau mungkin ada saran lain nih supaya apa yang bisa dilakukan Mbak Amber ini tadi lebih akurat seperti itu? Silakan. Kalau dari saya sih mungkin yang mau dilakukan sama Mbak Amel itu mungkin akan efektif ya Bu untuk menghiraukan orang lain, karena kan belum tentu orang lain tuh melihat ke kita juga, coba tahu cuma sekedar kontak biasa aja gitu Bu. Terus mungkin saran tambahan untuk baju yang dipakai itu yang cerah seperti apa, kan baju cerah kan misalnya kayak contohnya warna pink kan ada kayak soft pink, ada yang fuchsia gitu. Nah cerahnya itu yang mana dulu, siapa tahu mungkin menurut Mbak Mel sendiri fuchsia itu kan nggak cocok, kadang kan ada yang cocok ada yang nggak cocok gitu kan pakai fuchsia, jadi dipilih-pilih aja sih warna cerahnya itu yang seperti apa, mungkin kayak krem, soft pink kayak gitu sih. Oke, jadi kayak outfitnya dipilih-pilih warnanya seperti apa ya, terutama kayak lebih ke arah warna soft terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Novela sendiri? Kalau menurutku sih itu udah cukup efektif ya Bu ya. Kalau bisa ditambah-tambahin lagi mungkin bisa di depannya gitu kan, mungkin Mbak Amel bisa nyoba hal yang itu tadi, kayak ngiroin kata-kata atau orang-orang waktu ketemu terus ngeliatin dia, itu sih menurut saya udah efektif sih. Bagi saya juga kayaknya mau nyoba sih Bu. Kayaknya mau nyoba juga ya. Oke, kalau Mbak Amel tadi kan dapat saran dari Mbak Eca kalau misalnya kalau memakai warna cerah, baju-baju warna cerah itu kayak lebih baik warna-warna yang soft terlebih dahulu, kayak soft pink atau krem. Ini gimana nih menurut Mbak Amel? Iya sih Bu, boleh dicoba. Boleh dicoba. Berarti usaha yang akan dilakukan Mbak Amel adalah kalau misalnya memakai baju-baju cerah di tempat umum, Mbak Amel akan menghiraukan pandangan-pandangan orang lain terhadap Mbak Amel tadi, cuek sama pandangan orang lain. Sama kalau misalnya ingin memakai baju yang cerah seperti sarannya Mbak Eca ini tadi, akan memakai warna-warna yang soft
soft seperti warna krem, soft pink seperti itu ya. Oke, itu akan Mbak melakukan dari kapan nih? Mungkin nanti malam sih, bukan mau main juga. Oke, nanti malam. Oke. Kalau untuk rentang waktunya mau dilakukan sama berapa kali nih? Kalau untuk kayak bisa dilakukan selama 2 kali dalam sehari atau gimana nih? 1 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Oke. Mbak Ameng komitmen untuk melakukan rencana tersebut yang sudah dibuat oleh Mbak Ameng tadi? Ya. Oke, teman-teman. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman pada konseling hari ini? Enggak, dari saya enggak. Oke, kali ini kan kita membahas tentang permasalahannya Mbak Amel yang tidak percaya diri akan penampilan ini tadi ya, serta rencana yang akan dilakukan Mbak Amel itu tadi. Untuk sesi konseling berikutnya, mungkin kita masih akan tetap mengevaluasi tentang permasalahannya Mbak Amel ini tadi. Apakah rencana yang sudah dibuat Mbak Amel ini tadi itu berjalan dengan lancar atau mungkin ada sedikit gangguan nih seperti itu, atau mungkin teman-teman juga bisa menerapkan rencana yang sudah dilakukan Pak Amir ini tadi karena mungkin penasaran atau gimana juga bisa. Apakah dapat dipahami? Ya, bisa. Oke, mungkin sekian konseling pada hari